Ya, minggu lalu gue ada bahas Fernando Alonso yang telah memperpanjang kontraknya dengan Aston Martin, yang berarti lineup Aston Martin bakal tetap sama setidaknya sampai regulasi baru di 2026 nanti. Atau itu yang gue pikirkan karena Lance, ya udah pasti nggak bakal terkick ya kan? Berharap dia kena kick itu udah berharap Code Age 44 nggak denial. Nah, tapi nih, terdapat beberapa rumor dan pernyataan mengenai masa depan dia di F1, dan apakah itu? Hari ini gue akan bahas. Narasi Lance Stroll di F1 tuh dari awal dia bergabung dengan Racing Point atau Aston Martin, sekarang itu selalu sama tiap tahunnya. Dia berada di tim itu karena bapaknya yang punya tim, dan karena itu dia bakal terus bertahan di sana sampai yang nggak tahu kapan. Jadi banyak orang ngelihat dia ya di F1 tuh karena alasan itu, dan bukan karena talenta atau performanya. Ya kalau ngomongin talentanya, sebenarnya ada kok. Kalau udah di harinya dia tuh bisa kencang banget, apalagi di wet race gitu ya. Dan mengejutkan banyak sekali orang. Cuman ya masalahnya justru tuh di situ. Lu nggak bisa kenceng di hari lu doang. Lu harus kenceng di setiap saat. Dan sayangnya itu nggak terjadi. Dan udah 8 musim dia di F1, gitu-gitu aja performanya dan masih inkonsisten banget. Gue tuh sebenarnya respect juga sama Papa Stroll yang sampai beli tim untuk anaknya biar dia bisa mewujudkan mimpinya sebagai pembalap F1. Dan gak hanya itu aja, beliau juga merekrut pembalap-pembalap top dan multiple Jordan juga kayak Seb Vettel dan Fernando Alonso. Biar Lance bisa belajar banyak dari mereka dan improve. Kurang baik apa lagi ya kan? Coba kalau just Verstappen ya kan? Ya Max belajar banyak juga dari sisi memperkuat mental. Jadi Lance emang memiliki privilege di F1 selama ini. Beda dari pay driver lainnya yang hanya memberikan uang besar aja ke tim, tapi nggak sampai kayak menjadi ownernya gitu ya. Tapi ya seperti yang gue selalu bilang di video-video gue, kalau bahas Lance Stroll, gue rasa itu menjadi faktor kenapa dia tuh nggak berkembang dan masih inkonsisten sekarang. Ini sih pemikiran gue aja ya, nggak tahu asli kayak gimana. Tapi hal ini bisa menimbulkan mindset, oh bapak gue punya tim, santuy aja lah, nggak bakal kena kick ini gue. Nah, kalau bener kayak gitu mindsetnya ya sebenarnya bisa positif dan negatif. Positifnya ya no pressure, nggak ada tekanan sama sekali. Balapan dengan lugo aja. Tapi negatifnya, ada beberapa pembalap yang mungkin tuh butuh pressure atau tekanan itu untuk bisa naik adrenalinnya dan menambah kecepatan itu on track. Kayak Carlos sekarang, yang dimana masa depannya masih belum jelas dan mencari locker. Keluar dah mode sangar itu ya kan. Sama kayak Checo juga di 2020, dan contoh-contoh itu bisa kita jadikan bukti kalau emang hal-hal kayak gitu bisa mengeluarkan sisi terbaik dari seorang pembalap. Mungkin itu juga yang dibutuhkan Lance. Bisa aja cuman tim mana yang mau ambil dia kalau beneran mau kayak gitu. Gua rasa tim lain juga lebih fokus sama pembalap lain. Apa Papa Stroll perlu buat tim kedua kayak Red Bull gitu? Ya kalau gitu sama aja bohong lah, kan bapaknya tetap yang punya tim. Lah, iya juga ya. Kalau ngeliat performa di musim ini, ya sebenarnya kalau lu mau bilang underperform ya bisa juga, tapi nggak separah yang orang-orang bilang. Lagi-lagi, yang selalu jadi masalah dari Lance Stroll ini, ya one lap pace-nya yang masih kacau banget. Makanya lu sering banget lihat dia KO di Q2 tuh bahkan Q1. Tapi race pace dia sebenarnya cukup oke. Cuman ya percuma juga race pace lu oke, tapi ya lu harus capek-capek naik ke posisi poin karena start jauh di belakang. Dan musim ini, ya kurang lebih sama kayak gitu. Sejauh ini dia baru tembus ke Q3 2 kali dari 5 balapan di mobil terkencang ke-5 lah. Kalau ngeliat performa Aston Martin musim ini, ya emang mereka tuh nggak sebagus awal musim lalu. Tapi ya mereka masih berada di posisi yang sama kayak akhir musim lalu. Mobil terkencang ke-5. Kita harus ngekritik Lance lagi, karena Nando tuh bener-bener ngedorong mobil itu sementara Lance ya berada di posisi entah berantah. Bayangin aja kalau misal Aston Martin punya 2 pembalap yang levelnya sama kayak Nando, itu Mercedes bisa aja disikat habis-habisan. Tapi ya kenyataannya nggak begitu. Dan nggak bisa dipungkiri juga kalau Lance emang merupakan pembalap yang paling kurang di antara top 5 pembalap lainnya. Top 5 tim pembalap lainnya ya. Kalau kalian perhatiin, gue tuh sebenarnya di setiap video-video gue bahas Lance Stroll, gue tuh bisa dibilang cukup membela terus ya. Karena gini, gue tuh mungkin orangnya rada jengkel aja. Kalau ada pembalap atau bahkan atlet yang berada di posisi mereka sekarang tuh karena ortunya punya tim lah, surname ortunya lah, atau apapun itu. Gue jengkel gitu, karena gue selalu merasa kalau
mereka semua tuh layak untuk masuk ke F1 dan berada di posisi mereka sekarang. Karena perjuangan mereka di balik layar tuh yang pasti susah banget. Cuman ya gitu, kita nggak bisa pakai perasaan kalau udah ngomongin hal ini. Kalau emang layak dipuji, ya kita puji. Layak dibela, ya kita bela. Dan begitu juga sebaliknya. Dan untuk Lance, ini udah di posisi dimana dia tuh mau nggak mau, no excuse. Udah harus bisa perform, mengingat dia juga sudah cukup berpengalaman di F1. Bahkan, lebih berpengalaman dari Charles, George, Lando, dan Oscar. Iya, cukup mengkagetkan, bukan? We don't care. Let me tell you, we don't care. Tapi nih ya, gue ada baca-baca kemarin kalau Lance mengatakan bahwa masa depan dia di Aston Martin tuh nggak se-fix yang orang kira. Dan terdapat kesempatan kalau itu bisa berubah. Nah, inilah topik pembicaraan kita. Kalau situasi Lance Stroll, yang bisa membuat dia keluar dari Aston Martin ya sebenarnya cuma dia sendiri. Entah itu pas dia mau pensiun, atau dia merasa jenuh dan ingin mencari tantangan baru. Karena jujur aja itu bisa terjadi. Enak ya kalau gitu ya caranya ya. Coba kalau Logan Sargent gitu. Di saat dia mau keluar, timnya udah bangkrut duluan. Nah, kalau misal ini bener, berarti ada kesempatan plot twist lagi di driver market untuk 2025. Kalau misal kejadian beneran, siapa yang cocok menggantikannya? Menurut gue ada 2 pembalap yang cocok nih. Yuki Tsunoda, pasti karena koneksi dengan Honda tentunya di 2026 nanti. Dan emang Kimochi Jepang 1 itu performanya lagi apik-apiknya juga dan terus berkembang. Yuki gue rasa bakal masuk jadi radar utama untuk jangka panjang karena usianya juga masih muda. Tapi kalau emang bener-bener mau lebih top lagi, ambil Carlos Sainz dan bakal jadi dream lineup banget Nando sama Carlos ya kan. Bisa sengeri Charles sama Lewis itu line-up-nya. Tapi ya perbincangan ini akan sia-sia kalau misal pernyataan itu ya ujung-ujungnya nggak bener ya. Tapi kalau menurut gue, kalau emang ngerasa stuck, ya jangan dipaksa lagi lah. Mungkin bisa cari tantangan baru di tim lain atau ajang balapan lain. World Endurance Championship kata gue bisa cocok lah untuk Lance Stroll. Apalagi pas insiden dia dengan Danny Ric kemarin di Chinese Grand Prix, dan performanya yang kelihatannya udah stuck, sebagai pembalap pasti bakal ada rasa nggak enak dan jenuh juga. Pasti, dan gue rasa itu sudah mulai memasuki Lance Stroll. Jadi motivasinya lagi drop-dropnya nih. Emang disayangkan sih mengingat prestasi Lance Stroll sepanjang karir balapannya kayak gimana. Dan privilege yang dia punya, tapi hasilnya malah kayak gitu. Kalau emang udah menurun motivasinya, gue sih nggak menyarankan dia stop balapan atau pensiun ya. Mungkin F1 bukanlah tempatnya, dan balapan di ajang lain mungkin bisa menolong untuk meningkatkan motivasi itu lagi. Kita udah sering lihat kejadian di mana pembalap tuh yang gak sukses di F1, tapi sukses di ajang balapan lain. Lance Stroll punya potensi yang sama untuk kayak gitu. Ingat, form is temporary, class is permanent. Lance memiliki talenta dalam balapan, dan hanya perlu mencari form itu aja dan gak harus di F1 sebenarnya. Jadi ya gue cuma bisa wish Lance Stroll the best of luck aja untuk kedepannya gimana. Kalau misal stay di F1 ya mohon banget nih perform lah ya. Kasian Nando nggak carry tim mulu ya kan. Dan kalau mau keluar ya semoga bisa bersinar di tempat lain. Mungkin kalau misalkan Danny Ric beneran emosinya separah itu atas insiden kemarin, bisa bersinar di ring juga tuh. Kang Nyengir versus Kang Dorong. 31 April 2024, segera booking tiket dan jangan sampai kehabisan. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.